Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Resti Wardani sebagai moderator. Yang kedua rekan saya Safina Zahira sebagai pemateri. Yang ketiga Salsabila sebagai pemateri. Baiklah, pada materi kali ini yaitu membahas mengenai pelaksanaan evaluasi. Materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri yaitu persiapan evaluasi program. Sebelum persiapan evaluasi program dilaksanakan, seorang evaluator harus melakukan persiapan secara cermat. Persiapan tersebut antara lain berupa penyusunan evaluasi, penyusunan instrumen, validasi instrumen evaluasi, menentukan jumlah sampel yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi, dan penyamaan persepsi antar evaluator sebelum pengambilan data. Selanjutnya penyusunan evaluasi terkait dengan model seperti apa yang akan diterapkan dalam melakukan kegiatan evaluasi program. Model tersebut dapat berupa model CHIP, model MATFAST, and Mitchell, model STEC, model kesenjangan, model Glaser, dan lainnya. Pemilihan model tersebut bergantung pada tujuan evaluasi program yang akan dilaksanakan dengan kriteria keberhasilan. Setelah mengetahui tujuan dan kriteria keberhasilan program, maka seorang evaluator baru dapat menentukan metode pengumpulan data, alat pengumpul data, sasaran evaluasi program, dan jadwal evaluasi program yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi program. Penyusunan evaluasi terkait dengan model seperti apa yang akan diterapkan dalam melakukan kegiatan evaluasi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsabila disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang pelaksanaan evaluasi program. Nah, Syukur Abdullah dalam Rusdiana mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan atau melaksanakan suatu program yang dipandang sebagai suatu proses, ada 3 unsur utama dalam pelaksanaan, yaitu yang pertama adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan, yang kedua target group, dan yang ketiga unsur-unsur pelaksana. Nah, faktor pelaksana menempati posisi yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Menurut Bintoro, proses kegiatannya perlu memperhatikan beberapa hal antara lain. Yang pertama, perlu ditentukan secara jelas siapa atau lembaga mana secara fungsional akan diberikan wewenang untuk mengkoordinasikan program di dalam suatu sektor. Yang kedua, perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Yang ketiga yaitu perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia dari program yang telah dilaksanakan. Nah, yang keempat, perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya. Evaluasi program dapat dikategorikan evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Nah, keempat jenis evaluasi tersebut mempengaruhi evaluator dalam menentukan metode dan alat pengumpulan data yang digunakan. Dalam pengumpulan data dapat menggunakan berbagai alat pengumpulan data, antara lain pengambilan data dengan teks, pengambilan data dengan observasi, pengambilan data dengan angket, pengambilan data dengan wawancara, pengambilan data dengan metode analisis dokumen dan artefak atau dengan teknik lainnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsabila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Safina Zahira, dipersilahkan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai monitoring. Monitoring pelaksanaan evaluasi berfungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Monitoring merupakan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program.
Tujuan utama dari monitoring ini yaitu untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang diberikan. Sasaran monitoring yaitu seberapa pelaksana program dapat diharapkan atau telah sesuai dengan rencana program. Apakah berdampak positif atau negatif. Teknik dan alat monitoring dapat berupa yang pertama yaitu teknik pengamatan partisipatif, yang kedua ada teknik wawancara, selanjutnya ada teknik pemanfaatan dan analisis data dokumentasi, yang keempat ada evaluator atau praktisi atau pelaksanaan program, selanjutnya ada perumusan tujuan pemantauan, kemudian ada penetapan sasaran pemantauan, penjabaran data yang dibutuhkan, yang kedelapan ada penyiapan metode atau alat pemantauan sesuai dengan sifat dan sumber atau jenis data, dan yang terakhir yaitu ada perencanaan analisis data, pemantauan, dan pemaknaannya dengan berorientasi pada tujuan monitoring. Berdasarkan kegunaannya, William Travers Jerome menggolongkan monitoring menjadi 8 macam, yaitu yang pertama, monitoring yang digunakan untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menaikkan biaya pelaksanaan program. Yang kedua, ada monitoring yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan. Yang ketiga, ada monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana. Yang keempat, ada monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan. Yang kelima, ada monitoring yang digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana. Yang keenam, ada monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program. Yang ketujuh, ada monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga. Dan yang terakhir, ada monitoring yang digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana. Selanjutnya, menurut Dan, pada tahun 1981, monitoring mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, ketaatan atau compliance, yaitu monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu atau target telah mencapai mereka. Yang ketiga ada laporan atau accounting, yaitu monitoring menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi dari kebijaksanaan sebuah periode waktu tertentu. Yang terakhir itu ada penjelasan atau explanation. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vina yang telah materi. Itu tadi evaluasi program. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.